Amal solehnya bisa menghapus dosa-dosanya, dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, maka itulah orang yang sukses. Jadi sukses adalah kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru namanya sukses. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika mendefinisikan orang yang cerdas, Rasul mengatakan orang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW, atau seperti yang diucapkan Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa dia meneliti dirinya, kemudian mengalahkan nafsunya, yang meneliti dirinya, menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya, dicek itu bagaimana amal-amalnya, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi amalnya sekarang ini dia berpikir masa depannya yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya adalah nanti mulai begitu ruh keluar dari tubuh kita, malaikat Israel alaihissalam mencabut ruh kita, kemudian ruh kita pindah ke alam barzah, alam kubur, itulah baru dimulai kehidupan yang sebenarnya, ya, kehidupan yang sebenarnya. Saat itulah siapa yang amal solehnya banyak, maka dia orang yang beruntung. Ya, dia orang yang beruntung. Karena itulah diukur kesuksesan itu dengan bagaimana nanti amal soleh kita bisa mengalahkan keburukan-keburukan kita. Karena itu orang-orang yang cerdas, dia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kalau orang kerja suka ngomong mempersiapkan dana pensiun, ya, mempersiapkan dana pensiun. Nah, kita persiapkan amal pensiun, fadilah pensiun, pahala pensiun yang sebenarnya, yaitu saat kita berada di pembaringan kubur, bagaimana caranya nanti di alam barzah sana, nilai kebajikan kita nambah terus, ya. Amal soleh kita nambah terus, pahala kita terus bertambah, pahala kita tidak berhenti. Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, beramal dengan cerdas, ya, beramal dengan cerdas, yang pahalanya itu bisa terus terkirimkan kepada kita, walaupun kita sudah berada di alam kubur, kita berada di barzah, pahala kita tidak berhenti. Selama di dunia masih ada kehidupan, maka pahala kita terus mengalir. Yaitu salah satunya adalah dengan al-ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan membuat orang yang memiliki ilmu tersebut mendapatkan pahala tanpa henti, pahalanya terus mengalir. Kemudian juga waladun soleh yad'ulah, punya anak soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi punya anak, dididik, anaknya soleh, bekerja untuk orang tuanya, beramal untuk orang tuanya, mendoakan orang tuanya, maka pahala dari amal anak itu akan terus mengalir juga kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya, kemudian sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, seperti membantu orang yang mau meninggal dunia karena suatu penyakit. Kemudian orang tadi dibiayai pengobatannya sampai sembuh, maka selama dia hidup, dia mendapatkan pahala. Kemudian juga membangun tempat-tempat yang bermanfaat, ya, seperti membangun rumah sakit, kemudian membangun masjid, membangun musola, pondok pesantren, dan segala hal yang bermanfaat. Maka yang semacam itu pahalanya terus mengalir, ya, nggak akan berhenti. Karena itu, selagi kita hidup di alam dunia, mari kita berpikir untuk menjadi manusia yang sukses, yang ketika nanti wafat, pahala kita itu besarnya luar biasa dan terus mengalir. Karena saya salah satunya saat ini sedang membangun, ya, sedang membangun majelis, ya, membangun pondok pesantren, membangun tempat pertemuan untuk sahabat-sahabat, untuk masyarakat yang bermanfaat, membangun asrama santri putra 4 lantai, dan insya Allah proses bangunan pada tahap saat ini mulai finishing, ya, tahap finishing. Sementara untuk pelunasan tanahnya masih menyisakan hutang sekitar 3,5 M yang harus kami lunaskan nanti di bulan Februari, 7 Februari tepatnya insya Allah. Jadi tersisa kurang lebih 45 hari. Maka kalau antum ingin ikut andil untuk pelunasan tanah tersebut, untuk pembangunannya, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang saat ini tertera di layar monitor. Ya, nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berapapun sumbangsi antum akan bermanfaat. 45 hari menuju 3,5 M, ya. 45 hari menuju 3,5 miliar.
3,5 miliar dalam 45 hari. Insya Allah bersama kita bisa melunaskannya. Kalau antum ingin ikut andil, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Niatkan untuk pembangunannya, untuk tanahnya, untuk semua kegiatan kami di Majlis Ar-Raudhah, untuk segala hal kebaikan yang kami lakukan. Insya Allah, berapapun sumbangsih kita, diberkati oleh Allah Ta'ala, diterima sebagai amal soleh, dan pahalanya terus mengalir. Ya, pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan kita panjang umur ya. Panjang umur, fitatillah, sehat wal afiyah, hidupnya dalam berkah, diberi segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semua sahabat yang sudah bergabung, mungkin yang belum kenal saya, perkenalkan saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, yang biasa dipanggil dengan sebutan Novel. Nama saya tertulis N-O-V-L, Novel, atau biasa dipanggil dengan Mas Novel, Pak Novel, ya Bang Novel, Habib Novel, ada yang manggil juga Dek Novel. Terserah siapapun yang manggil. Saya tinggal di kota Solo, dan saya mengasuh majelis dan pondok pesantren Ar-Raudhah Solo. Nah, kalau antum main ke Solo, lewat Solo, mampir ya, mampir, cari di Google, itu ada alamatnya udah tertera, insya Allah di sana ada lokasinya di Google Map. Sahabatku dimanapun antum berada, kembali kita bahas tentang manusia yang cerdas, manusia yang sukses ya. Manusia yang sukses adalah dia yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mendapatkan ridho Allah adalah dengan ridho dengan pemberian Allah. Nah, salah satu cara mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala adalah dengan ridho atas pemberiannya Allah Ta'ala. Ridho atas kondisi kita saat ini. Yang dimaksud kondisi saat ini, misalnya sedang sakit, ya sedang kekurangan ekonomi, kondisinya mungkin kurang enak. Kita ridho dengan pembagiannya Allah, pemberiannya Allah, maka Allah ridho dengan sedikit amal kita. Tentunya bukan ridho dengan kemaksiatan ya, nggak boleh ridho dengan kemaksiatan, nggak boleh ridho dengan hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Seseorang yang sedang sakit, kemudian dia menerima keadaannya dengan ridho, dia tidak protes, tidak berkeluh kesah, maka Allah Ta'ala akan menerima sedikit amal yang dia lakukan. Meskipun dia hanya sholat 5 waktu ya, hanya sholat 5 waktu, maka Allah meridhoinya. Termasuk juga di antara cara mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala adalah dengan membuat ridho orang tua kita masing-masing. Ya, membuat ridho orang tua kita masing-masing. Kalau kita diridhoi oleh orang tua kita, maka dikatakan ridhollah fi ridhol walidain, usuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung pada murkanya kedua orang tua. Siapa yang diridhoi orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya. Siapa dimurkai orang tuanya, maka bisa jadi Allah pun murka kepadanya. Karena itu kita selayaknya dan seharusnya berhati-hati terhadap orang tua kita ketika kita bersikap. Jangan sampai kita menimbulkan amarahnya Allah Ta'ala dengan buat marah kedua orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang sering terjadi akhir-akhir ini mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengeluhkan kondisi kita, kesulitan kita secara ekonomi, mungkin kegagalan kita dalam berbisnis, dalam bekerja. Sering kita mengeluhkan keadaan itu. Tidak melihat sisi-sisi yang indah yang kita miliki, tidak melihat sisi-sisi yang baik yang kita miliki, sehingga kehidupan kita berada dalam keluh kesah. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang semacam itu bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. In tarda bil maqsumi ishta muna'aman, fa in lam tarda bihi ishta fi hazan. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang ulama besar. Beliau menyatakan dalam salah satu bait qasidahnya, kalau kamu ridho dengan apa yang dibagikan Allah kepadamu, maka kamu akan hidup dalam penuh kenikmatan. Ya, hidup dalam penuh kenikmatan. Tapi kalau kamu nggak ridho dengan pemberiannya Allah Ta'ala, nggak ridho dengan pembagiannya Allah, kamu akan hidup dalam kesedihan. Ya, hidup dalam kesedihan. Mudah-mudahan kita bisa terus ya melihat sisi yang indah dalam diri kita, dan kita bisa mensyukurinya, dan kita bisa merasakan kenikmatan, sehingga kita ridho dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sahabatku yang telah bergabung dimanapun antum berada, yang telah menyapa saya lewat chatnya masing-masing, sekaligus saya informasikan kalau antum ingin membantu dakwah saya atau dakwah kami di Majlis Ar-Raudhah dengan berbagai macam kegiatannya, maka antum bisa
transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor ya. Bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor saat ini. Atau juga antum bisa gabung dengan sebagai membership channel ini, channel Habib Novel Al-Idrus. Insya Allah dengan ikut membership atau bergabung channel Habib Novel Al-Idrus, itu sudah termasuk membantu kami dalam melangsungkan kegiatan kami di Majelis Ar-Raudhah Solo. Nah, kalau lewat Solo, mampir ya, khususnya hari Jumat saat kajian, insya Allah hari Jumat, entah selepas sholat Jumat atau saat kajian malam, insya Allah kita bisa berjumpa. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan 13-14 menit kebersamaan kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan sapaan di sore hari ini mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala pada kita semua. Jangan lupa kita berada di penghujung tahun 2023 menuju 2024. Maka yuk kita introspeksi diri, mawas diri, memperhitungkan diri kita masing-masing, melihat amal kita selama setahun ini, dan kita niatkan ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita hapus hal-hal yang buruk dari diri kita buka lembaran-lembaran baru yang positif, sehingga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang cerdas, dan orang yang sukses. Semoga kita diberi Allah panjang umur, ya, fi sihah wal afiyah fi taatillah, dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar 'anna min salatin wa salami walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.